Jadi begini, Bro. Ya. Artinya kalau kita berbicara sudah by design, Ya. kita tidak bisa lagi berbicara kasuistis. Oke. Tapi kalau sudah by design, itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Oke. Ya kan? Ini sama manusia kan? Ya. Jadi artinya kita ini kan bukan bodoh-bodoh amat berpolitik. Jadi artinya kekalahan Anies pun ini by design. Oke. Ya kan? Ya. Sebelum jadi calon, dia desain tidak maju. Ya. Ternyata ketika lolos. Ketika lolos, sembako turun. Iya. Dana perlindungan sosial turun. Oke. Ya kan? Gibran dipasang. Oke. Ya seandainya Anies tidak mencalonkan diri, pasti Gibran akan jadi calon. Oke. Cawapres kan? Iya. Pasti dia dengan Caimin. Iya. Prabowo Caimin kan? Iya. Ganjar dengan Erik. Atau Erlangga mungkin. Ya kan? Iya. Ya kan? Atau Erik. Jadi sesungguhnya Anies ini adalah mendismantle kan, mengacaukan semua rencana-rencana itu kan. Iya. Dengan bansos, dengan Iya, macam-macam iya. itu. Artinya tidak ada gunanya lagi melakukan penghitungan suara atau kecurangan-kecurangan, penggelembungan suara dan lain sebagainya. Toh menurut Bro itu udah pasti menang juga. Iya, jadi sekarang adalah fokusnya Anies ini, dan ini juga yang salah dipahami oleh tim 02, Ya. salah dipahami oleh ahli tata negara. Ya. Yang kita persoalkan bukan hasilnya. Iya. Kita ini bukan orang gila mau bawa di MK, Ya. selisihnya 24% dengan 50%. Iya. Kan tidak mungkin. Jadi 100.000 pun TPS yang diulang tidak akan mempengaruhi hasilnya kan begitu. Iya. Karena TPS kan 18.000 lebih. Iya. Ya kan? Jadi Iya. kita bukan fokus kepada hasil pemilihnya, hasil suaranya, hasil suaranya, tapi adalah pelaksanaan proses pemilu sendiri adalah menyimpang dari hukum. Oke. Nah, maksud saya kalau kita bicara kecurangan kan tetap harus dikapitalisasi kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan. Ya. Tadi yang dana perlindungan sosial, pada saat pencoblosan, intimidasi misalnya, atau misalnya bujukan-bujukan, penggelembungan suara, dan pasca pencoblosan yang dengan sengaja beberapa TPS, beberapa tempat ada masalah, termasuk Sirekap. Maksud saya begini, untuk memastikan kemenangan itu kan tidak hanya dia pastikan pra pencoblosan. Pra pencoblosan itu kan prakiraan, tapi pas pencoblosan dan penghitungan itu kepastian. Ya. Tetap ada kecurangan di sana kan. Jadi begini, Bro. Ya. Artinya kalau kita berbicara sudah by design, Ya. kita tidak bisa lagi berbicara kasuistis. Oke. Ya kan? Ya. Tapi kalau sudah by design, itu adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Oke. Ya kan? Ini sama manusia kan? Ya. Jadi artinya kita ini kan bukan bodoh-bodoh amat berpolitik. Kita bukan anak kecil, Mas Anies. Memang anak kecil Mas Anies. Memang kita anak kecil. Memang dia anak kecil Mas Anies kan. Jadi artinya kita melihat 6 bulan terakhir. Itu surveinya 02 Prabowo Gibran itu. Surveinya Prabowo Ya. sebelum dengan Gibran. Ya. Sebelum wakilnya itu kan kecil-kecil. Ya, pokoknya di bawah 40%. Di bawah 40%, Ya. 38. Nama Erik 38. Ya. Nama Sandiaga 38. Nama Airlangga 3836. Ya. Nama itu LSI ya? Ya. LSI. Tapi begitu sama Gibran itu kan MK 90 itu awalnya kan? Ya. Itu kan langsung 58. Oke. Satu putaran. Putusan MK 90. 90 kan? Ya. Langsung dua isu. Pertama satu putaran Ya. dan satu putaran di atas 51%. Ya, 51,52, Ada 56, ada 5, sudah ada kan? Oke. Sudah ada dan hampir survei begitu. Ya kan? Ya kemudian ini kan by design. Ya. Nah, you bisa bayangkan ya, kita bisa membayangkan pas selesai pencoblosan jam 2 siang. Ya. Jam 4 pencoblosan selesai jam 1. jam 1 perhitungan jam 2. Perhitungan jam 2. Jam 2 itu sudah mulai keluar namanya exit poll. Ya. Ya kan 55%. Ya. Ya kan? Ya. 50% Anies 24. Ya. Tetap hampir tidak saya kan? Ya. Ganjar 16. Ya. Jadi exit poll ini menjadi stimulus untuk mempertahankan quick count. Oke.
Jadi ada pesan berantai, ada pesan berantai. Oke. Sorry. Ada exit poll juga ya? Ada 50%. Oke, iya. Itu jam 2 kalau salah. Oke. Ya. Iya. Nanti jam 4, jam 5 itu sudah semua quick count mengeluarkan LSI itu di atas 58,5%. Iya. Kan jam 5 sore, jam 7 malam Prabowo hadiri deklarasi kemenangan di Estora. Oh, deklarasi kemenangan tuh dia hadiri kira-kira jam 6. Jam 6 artinya persiapannya kapan? Kemarin atau kapan? Sewanya 2 hari sebelumnya. Ya. Jadi kan saya mengutip Tempo, kalau itu 2 hari sebelumnya. Yang kata Kodari, kok bisa? Ya karena yakin menang. 01 katanya karena nggak yakin menang, makanya nggak sewa duluan ya. Ini kan ya. Jadi artinya tadi desain lah kan. Iya. Jadi artinya kekalahan Anies pun ini by design. Oke. Ya kan? Iya. Sebelum jadi calon dia desain tidak maju. Iya. Ternyata ketika lolos sembako turun. Iya. Dana perlindungan sosial turun. Oke. Ya kan? Gibran dipasang. Oke. Ya seandainya Anies tidak mencalonkan diri, pasti Gibran akan menjadi calon. Cawapres kan? Pasti dia dengan Caimin. Prabowo Caimin kan? Ganjar dengan Erik. Atau Erlangga mungkin. Iya kan? Iya kan? Jadi sesungguhnya Anies ini adalah mendismantle kan, mengacaukan semua rencana-rencana itu kan, rencana-rencana itu kan. Jadi artinya ya apa yang terjadi kemudian? Jadi Anies ini memang tidak boleh menang. Oke. Ya kan? Tidak boleh menang, tapi jangan salah. Kita masih punya Allah, kita masih punya iman. Bahwa sebaik-baik balas di budaya adalah Allah. Oke. Ya. Saya kira Anies belum tentu kalah. Oke. Ya, kita lihat ke depan. Kembali kepada hak angket. Iya. Saya punya pengalaman soal angket. Oke. Ya kan? Saya dulu adalah salah satu anggota angketnya untuk Buloget. Gus Gur. Buloget dan Buloget aja. Yana Tera Gate, bukan? Buloget sama Bank Indonesia. Yayasan Yana Tera. Ya itu sama satu paket. Iya. Ya, jadi ada dua di zaman saya, di era saya itu ada dua kasus angket. Satu pertama itu Buloget dan Najatera, Yayasan Buloget, Perjuangan Buloget. Yang kedua Brunei. Bukan, Senturi. Budiono. Brunei enggak, Senturi. Jadi artinya bahwa waktu kita bikin hak angket Buloget, itu kombinasi. Kombinasi antara hak angket, interpelasi, dan hak bertanya. DPR. Dan ini kemungkinan terjadi juga. Kemungkinan terjadi. Jadi kemungkinan ini kombinasi juga bahwa ada yang membuktikan secara angket penyelidikan, panggil semua orang, ada juga interpelasi, memanggil presiden. Ya kan? Angket telah sedang berjalan, proses angketnya berjalan, tapi presiden pun dipanggil di dalam forum interpelasi. Ya kan? Tidak proses interpelasi, orang akan bertanya soal pernyataan presiden tadi. Nah, ini Bung Refli bisa menjadi skenario atau bukan skenario, penyelesaian politik kecurangan secara menyeluruh. Ya, jadi angket ini jangan dipandang untuk menjatuhkan atau menghalangi Prabowo jadi presiden. Tapi ini adalah penyelesaian politik secara menyeluruh siapa yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau ini kita masih pegang undang-undang, maka semua anak bangsa itu harus berpegang pada aturan main. Ya kan? Jadi artinya siapa di dalam proses pilpres ini yang menyalahgunakan undang-undang? Kan itu aja. Itu saya kira dari yang paling penting. Jadi rekomendasinya Buloget ini akan menghasilkan bahwa terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang. Cukup itu aja. Tapi jangan Buloget, bro. Angket. Tadi antum bilang Buloget. Iya, bahwa hak angket kecurangan pemilu ini, ya kan? Ini akan menyelesaikan keseluruhan kecurigaan tentang pemilu, pilpres. Ya kan? Saya kira itu. Bro, artinya Anda tidak menyarankan maju ke MK? Begini, MK itu adalah bisa saling feeding. Antara TSM sebelum pencoblosan, kalau di sana adalah TSM konstitusi. Jadi beda ya. Kalau di sana itu mekanisme,
mekanisme apa namanya pencalonan, penerimaan calon, ya kan, penggunaan Undang-Undang Nomor 7 2017 dan PKPU, proses penerimaan calon tentang pengujian apa namanya itu M kali 90. Kalau di sana adalah siapa yang menyuruh membuat MK 90? Diangket. Oke. Ya kan? Ini akan dipanggil semua. Jadi Said Ardi akan dipanggil, Paman Usman akan dipanggil. Ini siapa yang akan dipanggil tadi pertanyaan? Said Ardi, Said Irsa apa? Saldi Isra akan dipanggil oleh hak angket. Penyelidikan kan? Iya, tapi apakah dia bisa dipanggil? Nggak bisa. Kalau nggak ditangkap dia datang. Hak angket bisa. Hak DPR punya hak itu. Oke. Ya kan? Ya. Nah ini Anda bisa bayangkan itu. Jadi oleh karena itu saya yakin bahwa Anies juga adalah memiliki hak politik, hak konstitusional untuk menerima penjelasan dari lembaga politik DPR tentang kesimpulan daripada